Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali hari ini untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari tetap semangat, mari tetap buka hati dan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hal yang sangat berharga dari itu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yakobus 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan. Mendengarkan kata pencobaan sering sekali kita menjadi malas dan berupaya untuk menghindari kata-kata pencobaan itu sendiri. Kita enggan untuk menghadapi pencobaan. Dan kita tidak mau kalau bisa pencobaan itu jauh daripada kita. Dan kita tidak akan pernah menghadapi pencobaan itu. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa ternyata pencobaan itu juga ada baiknya untuk kehidupan kita? Kita bukan mencari-cari supaya kita dicobai, kita bukan mencari-cari supaya persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah terjadi kepada kita. Tetapi kita harus ingat bahwa melalui pencobaan itu, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin berkembang. Cobaan itu sama seperti ujian. Sama seperti ketika kita mau ujian, maka kita akan naik kelas dalam ujian itu. Ketika kita berhasil menghadapi pencobaan-pencobaan itu atau ujian-ujian itu, maka kita akan naik kelas. Dan saudara-saudara, kita harus ingat juga pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan atau diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu, pencobaan itu bukanlah hal yang tidak mampu kita hadapi, tetapi semuanya kita mampu. Jangan berpikir bahwa pencobaan itu terlalu berat sehingga kita tidak akan mampu bertahan untuk menghadapi pencobaan itu. Tahu kenapa? Sering sekali kita menganggap bahwa pencobaan itu begitu berat kepada kita karena memang kita malas untuk menghadapinya. Kita kesal untuk menghadapinya. Kita menggerutu untuk menghadapinya. Tetapi apabila kita dengan sukacita, dengan iman, pengharapan kita menghadapi pencobaan itu, maka pencobaan itu akan mampu kita jalani atau kita lewati atau kita lalui. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi dari kemampuan kita. Sebab itu yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Rasul Paulus katakan itu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu, mari kita lebih tenang dulu sedikit. Ya, kita boleh mengambil waktu untuk duduk dengan tenang dan mempersilahkan
Tuhan untuk menyertai kita, membuka hati dan pikiran kita, dan melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Maka baru kita akan merasakan bahwa ternyata setiap pencobaan-pencobaan itu ternyata hanya pencobaan yang biasa-biasa saja. Yakinkah saudara-saudara bahwa sama seperti guru, dia tidak akan mungkin memberikan ujian kelas 6 kepada 6 SD kepada anak yang masih kelas 1 SD? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin guru akan memberikan soal atau pertanyaan kepada anak yang kelas 6, tapi soalnya atau pertanyaannya adalah untuk kelas 2 SMU atau kelas 3 SMU. Tidak akan mungkin. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu tanpa kita sendiri mampu untuk menghadapinya. Dan pencobaan itu juga selalu ada jawabannya. Saudara-saudara, ketika perusahaan gembok menciptakan gembok, gembok itu selalu diikuti dengan apa? Kuncinya, cara membukanya. Gembok tidak akan menjadi gembok dan itu tidak akan berguna menjadi gembok. Bahkan itu akan menjadi persoalan yang tidak ada gunanya, barang yang tidak akan ada gunanya kalau dia tidak disertai oleh kuncinya. Artinya bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 tadi. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan kita itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimanakah ketika kita menghadapi pencobaan itu? Itu yang paling penting. Makanya yang pertama, hadapilah pencobaan itu dengan sukacita. Dengan ketika kita menghadapi itu dengan sukacita, maka kita memperoleh energi yang lebih lagi untuk kita boleh bertahan. Jangan bersungut-sungut. Hindari pikiran dan hati yang bersungut-sungut dalam menghadapi pencobaan. Itu. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi pencobaan? Jangan gampang menyerah. Tahu nggak kita saudara-saudara bahwa ternyata kesuksesan dan keberhasilan itu tinggal satu langkah lagi. Dan tahukah kita saudara-saudara bahwa ada begitu banyak orang yang sukses hanya karena dia boleh bertahan lebih lama dari orang-orang yang gagal. Makanya jangan gampang menyerah. Teruslah bertahan karena sebentar lagi kita akan mengalahkan pencobaan itu dan kita akan berhasil. Dan yang ketiga saudara-saudara, tetaplah bersyukur. Ketika kita bersyukur saudara-saudara, kita akan tahu bahwa nantinya ketika kita akan menang, maka kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Bersukacita dan bersyukurlah. Itu kunci bagi kita untuk menghadapi pencobaan itu. Libatkan Tuhan, terus serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka kita akan kuat untuk menghadapi pencobaan itu. Dan ternyata pencobaan itu juga penting juga dalam kehidupan kita untuk semakin meningkatkan iman kita, kedekatan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh indah. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu itu, menjadikan kami tetap semangat dalam hidup ini, dalam menghadapi segala pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan apapun yang menjadi pergumulan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk melibatkan Engkau, sehingga kami akan boleh kuat, boleh bertahan, boleh bersukacita, dan boleh bersyukur terus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan. Terus bersyukur dalam setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.